Kitab Bible dan khususnya Taurat yang diimani isinya oleh umat Yahudi dan Kristen saat ini merupakan kitab yang sudah menyusuri lorong waktu sejarah yang sangat panjang. Mulai dari beberapa abad sebelum Masehi hingga 20 abad setelah Masehi. Selama masa yang panjang itu sudah banyak yang terjadi terhadap kitab kuno ini, seperti peristiwa pemusnahan, peristiwa rekonstruksi ulang, kompilasi, penerjemahan, standarisasi, dan sebagainya. Ragam dinamika proses sejarah yang sudah terlewatkan oleh kitab ini kemudian membuat para sarjana Bible modern dari abad ke-19 itu mulai meneliti dan menelaah ulang untuk mengonfirmasi, memvalidasi, dan mengoreksi narasi tradisi yang sudah dipercaya selama ini. Sederhananya teman-teman, para ahli sarjana Bible modern itu mencoba memastikan kembali terhadap klaim-klaim yang selama ini dipercaya secara dogmatis, seperti apakah benar bahwa Bible itu masih otentik, tidak mengalami pengubahan dan kesalahan hingga saat ini gitu ya. Nah, jawaban dari pertanyaan yang mendasar ini akhirnya melahirkan banyak buku-buku penelitian Bible yang hasilnya ternyata hasilnya itu bertentangan dengan klaim-klaim dogma yang selama ini diyakini oleh orang-orang Eropa. Nah, salah satu hasilnya adalah seperti topik yang kita bahas di episode kali ini. Terkait apakah Bible, khususnya Taurat, yang ada saat ini masih sama seperti Taurat yang ditulis pada era Nabi Musa. Dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian terkait tema otentisitas Bible. Dan lebih lanjut teman-teman, hal ini sudah kita kompilasikan dalam e-book kita dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli? Nah, e-book ini teman-teman sebenarnya dibuat untuk merespon permintaan dari teman-teman kita dari kalangan Kristen. Jadi ada yang berkomentar menuntut kita untuk memberikan bukti terhadap klaim Al-Quran bahwa Bible itu sudah diubah-ubah. Nah, beranjak dari permintaan itu, maka e-book ini dibuat gitu ya. Jadi semoga isi dari e-book ini dapat memberikan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan dan permintaan teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendalami lebih intens dengan pembahasan ini, maka teman-teman wajib untuk mendownload e-booknya. Nah, linknya ada di atas ini atau di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini gitu ya. Dan e-book ini teman-teman berisi 500-an halaman dengan referensi footnote, ilustrasi, dan pembahasan yang mendetail. Jadi langsung aja di-download untuk dimiliki dan dibaca ya. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dengan dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Seorang rabi Yahudi dari kalangan ortodoks modern dan cenderung konservatif gitu ya, yang bernama Rabi Dr. Israel Drazin dalam portal website Times of Israel itu mengungkapkan bahwa banyak dari kalangan rabi ultra ortodoks itu mengakui bahwa seiring dengan perkembangannya agama Yahudi itu telah terjadi berbagai perubahan pada kata-kata di dalam Taurat karena berbagai alasan. Nah, dalam konteks ini teman-teman, tradisi atau fenomena pengubahan yang terjadi pada Bible dan khususnya Taurat yang diakui oleh kalangan Yahudi sendiri itu disebut sebagai tikkun soferim. Yang mana secara harfiah ini dipahami sebagai koreksi oleh juru tulis. Merujuk pada serangkaian perubahan yang disengaja pada kata-kata dalam Bible oleh kalangan juru tulis Bible. Para juru tulis ini teman-teman disebut sebagai sofer. Mereka ini teman-teman itu adalah sekumpulan orang Yahudi yang terpilih pada abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi, yang mana peran mereka ini adalah merekonstruksi ulang kitab Taurat setelah sekian lama kaum Yahudi itu kehilangan pengajaran Taurat akibat berpencar setelah peristiwa pembuangan ke negeri Babilonia gitu ya. Oke, tentang detail mengenai sejarah peristiwa pembuangan ini teman-teman bisa simak di episode yang ini ya, episode yang lalu gitu ya, buat lebih lanjut gitu ya. Jadi teman-teman, para juru tulis atau soferim ini itu terkumpul dalam sebuah keanggotaan majelis besar yang disebut dalam bahasa Ibrani Ansei Knesset Hagadol. Majelis ini teman-teman didirikan oleh Ezra Hasofer dan beranggotakan 120 juru tulis dengan anggota terakhirnya bernama Simon Hasadik. Nah, tugas mereka itu adalah menyusun doa-doa dalam ibadah Yahudi seperti Shemoneh Esrei dan Berachot,
kemudian menyusun hukum dan aturan keagamaan yang disebut takanot, dan yang paling penting adalah merekonstruksi Taurat dan keseluruhan Bible serta menerjemahkannya gitu ya. Nah, dalam proses penulisan ulang Bible, khususnya Taurat gitu ya, jadi ada beberapa kata atau diksi yang dengan sengaja dan dengan sadar itu diubah. Nah, tindakan ini teman-teman kemudian dikenal dan disebut dengan istilah tikun soferim ini, pengubahan kata-kata untuk tujuan tertentu. Jadi teman-teman, setidaknya ada 18 bagian dalam Bible yang diubah oleh para juru tulis sebagai bentuk dari tikun soferim ini. Dan ini bisa jadi lebih banyak lagi, namun yang tercatat itu ada 18. Dan lebih spesifik, daftarnya itu terdapat dalam naskah Yahudi yang paling tua yang bernama Ochlah Ve'ochlah. Nah, ini teman-teman daftar ke-18 pengubahan dalam tradisi tikun soferim yang dapat teman-teman lihat. Karena ya di sini kita nggak bisa menjelaskan semua daftarnya gitu ya. Kita nggak bisa menjelaskan satu persatu karena durasi. Jadi di-post aja untuk selengkapnya gitu ya. Namun teman-teman, mari kita bahas beberapa ayatnya sebagai contoh untuk memahami kenapa ada pengubahannya gitu ya. Misalkan teman-teman pada Kejadian pasal 18 ayat 22 dalam Taurat, di mana teks asli dalam Taurat itu menyatakan bahwa Tuhan masih berdiri di hadapan Abraham. Ini teman-teman kemudian diubah menjadi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Nah, hal ini itu juga dijelaskan dalam Talmud Bereshit Rabbah 49 ayat 7, di mana Rabbi Simon itu menafsirkan ayat ini dan mengatakan dengan gamblang bahwa ini adalah sebuah tikun atau koreksi yang dilakukan oleh para juru tulis Bible atau Taurat. Nah, kenapa redaksi pada ayat ini harus diubah? Alasannya teman-teman adalah karena teks sebelumnya yang berbunyi Tuhan masih berdiri di hadapan Abraham itu terlalu merendahkan Tuhan menurut orang Yahudi. Menggambarkan Tuhan itu seolah-olah dalam posisi yang agak melayani dan menunggu Abraham gitu ya. Makanya diubah menurut mereka. Nah, dalam Zakaria pasal 2 ayat 12 di mana berbunyi, siapapun yang menyentuh Israel maka menyentuh biji mataku. Nah, adanya metafora seseorang yang menusuk mata Tuhan dengan jari itu menyiratkan bahwa Tuhan itu memiliki mata dan dapat terluka. Sedangkan menurut doktrin teologinya Yahudi, Tuhan itu tidak berbentuk dan tidak berwujud seperti manusia yang sebagaimana dipahami oleh orang-orang Kristen seperti itu ya. Oleh karena itu teman-teman, maka kata mataku ini kemudian diganti menjadi matanya, yang mengisyaratkan bahwa siapapun yang menyentuh Israel akan dihukum begitu parah sehingga seolah-olah dia merusak matanya sendiri gitu ya. Ya begitu juga teman-teman dengan 15 bagian lain dalam Bible yang termuat dan diuraikan dalam Talmud, tepatnya dalam Midrash Tanhumah Besalah Siman 16, bahwa ayat-ayat dalam Bible ini sengaja diubah demi untuk menghormati Tuhan agar Tuhan tidak terkesan hina dan antropomorfisme dalam kitab suci mereka. Sederhananya teman-teman, tujuan pengubahan atau tahrif yang dilakukan ini adalah agar ayat-ayat yang terdengar antropomorfisme atau mutasyabihat lah istilah kita dalam konteks Al-Quran, ini tidak dipahami secara harfiah. Seolah-olah Tuhan itu seperti manusia atau makhluk hidup yang memiliki mata yang terlihat hina sehingga menimbulkan pemahaman tajesim dan tashbih pada Tuhan ya. Sehingga redaksinya itu perlu ditakwil atau dicari makna lain. Nah, gara-gara ditakwil, akhirnya mereka mengubah ayatnya secara langsung, secara literal, sehingga menjadi tahrif gitu ya. Nah, pengubahan pada Bible ini itu juga diakui oleh beberapa rabi Yahudi sendiri, seperti rabi-rabi Yahudi terdahulu yang tanpa nama yang dahulu menulis Talmud dan membahas tentang tikun soferim yang kita bahas tadi sebelumnya gitu ya. Kemudian ada juga Rabi Simeon ben Pazi yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, yang merupakan rabi yang paling sering disebut dalam Talmud dan Midrash, yang menyatakan bahwa adanya tradisi tikun ini, adanya pengubahan seperti itu, yang mana pernyataannya itu sering dianggap sebagai sumber utama untuk beberapa contoh pengubahan dalam tradisi ini gitu ya. Kemudian teman-teman pada abad ke-11 ada Rashi, yakni Rabbi Shlomo Yitzhak. Beliau ini penafsir Bible yang sangat dihormati oleh kalangan Yahudi hingga saat ini. Dalam karyanya itu secara gamblang ia mengatakan dengan frasa Shechafchohu Rabotenu Lichtofken,
Yang berarti para rabi kita dengan sengaja membalikkan untuk menulisnya seperti itu. Maksudnya teman-teman, para rabi memang telah sengaja mengubah kata-katanya agar menjadi seperti itu gitu ya. Kemudian teman-teman ada Radak, yakni Rabi David Kimhi dari abad ke-12 Masehi. Beliau adalah rabi yang paling sering dikutip juga dari era ini, di mana dalam tafsirannya Radak secara terbuka dan berulang kali menerima bahwa Tikkun Soferim itu adalah perubahan harfiah yang dibuat oleh para juru tulis Bible. Nah, namun kemudian teman-teman, sebagian besar penafsir Bible pada abad pertengahan lainnya, seperti Maimonides, Abraham ibn Ezra, dan Rasba, yakni Rabbi Shlomo ibn Adret, secara eksplisit menolak gagasan adanya perubahan literal ini. Dalam tafsir mereka secara konsisten menafsirkan kasus-kasus tikkun ini sebagai bentuk hanya sebagai memperhalus bahasanya saja seperti itu. Bukan mengubahnya, kata mereka. Dan itu juga diilhami oleh Tuhan, atau dalam konteks Kristen disebut hal itu dituntun oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi walaupun berdasarkan tradisi mereka mengakui adanya pengubahan dalam Taurat seperti itu, namun untuk mengkompromikan fenomena ini dengan klaim keotentikan kitab suci, mereka menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan itu tidaklah mengubah kesakralan dan tidak mengubah keotentikan kitab suci itu. Dan itu dianggap atas ilham dari Tuhan, atas perintah dari Tuhan seperti itu. Namun walaupun begitu teman-teman, ada juga rabi-rabi Yahudi yang memahami bahwa memang ada dengan pengubahan ini, maka Bible sampai pada kita saat ini adalah Bible yang tidak otentik lagi, kata mereka. Contohnya teman-teman seperti Rabbi Abraham Geiger, yakni pelopor haluan Yahudi reformis. Dia adalah salah satu rabi yang pertama kali secara ilmiah berargumen bahwa Tikkun Soferim itu adalah bukti nyata adanya pengubahan dalam evolusi dalam teks Bible seperti itu. Kemudian teman-teman ada juga Rabbi Saul Lieberman yang dianggap sebagai salah satu sarjana Talmud terbesar di abad ke-20 ini. Dalam karya-karyanya seperti Hellenism in Jewish Palestine, itu Lieberman menganalisis tikkun ini dari sudut pandang filologi dan sejarah seperti itu. Dan sebagai seorang yang tidak terikat pada dogma agama, ia percaya bahwa teks Alkitab yang kita miliki saat ini memang sudah mengalami evolusi sepanjang sejarahnya. Namun teman-teman, untuk mengkompromikan kitab sucinya, Lieberman akhirnya memiliki definisi tersendiri soal keotentikan kitab suci. Di mana menurutnya teman-teman, pengubahan yang terjadi pada kitab suci itu tidak membuat kitab sucinya itu tidak lagi otentik gitu ya. Dan kemudian teman-teman ada Rabbi Israel Drazin. Pandangannya itu juga sama mirip dengan Lieberman soal bagaimana mengkompromikan masalah dinamika Bible ini. Drazin secara tegas dan terbuka itu berpendapat bahwa teks Taurat memang telah mengalami pengubahan yang disengaja. Ia menolak pandangan fundamentalis bahwa tidak ada satu huruf pun dalam Bible yang katanya nggak diubah. Pandangannya itu sama seperti Lieberman bahwa otentisitas itu tidak harus teksnya itu harus statis dan tidak berubah seperti itu. Jadi dari sini teman-teman dapat dilihat bahwa umumnya mereka ini mengakui adanya pengubahan terhadap Taurat. Namun karena itu kitab suci mereka, maka mereka akan mengkompromikannya untuk menyelamatkan kitab sucinya dengan memberikan kriteria dan pandangan baru terhadap standar keotentikan pada kitab sucinya. Yang tentu ini kan karakteristik yang berbeda dari definisi otentik yang kita pahami terhadap Al-Quran gitu ya. Ya mungkin ada yang mengatakan, kan enggak apa-apa kita mengubah redaksi ayat dari kitab suci supaya tidak disalahartikan, supaya Tuhan juga dimuliakan, kan itu enggak mengubah esensi dari ayatnya gitu ya. Jika ada mengatakan seperti itu, maka jawabannya soal apakah itu kenapa-kenapa atau tidak, itu kembali lagi ke agamanya masing-masing. Karena pada akhirnya kita harus menghormati agama-agama yang menganggap bahwa mengubah, menyunting, mengoreksi atau mentahrif kitab suci itu tidak mengapa demi tujuan tertentu gitu ya. Misalkan teman-teman dalam Talmud pada Yevamot 79 ayat 7 dan 9 itu dikatakan seperti ini. Rabbi Hiya bar Abba berkata atas nama Rabbi Yohanan, lebih baik satu huruf dihilangkan dari Taurat daripada nama Tuhan dinodai di depan umum. Jadi pada prinsipnya kan kita harus menghormati ya kalau dalam agama mereka
Begitulah standar yang mereka gunakan pada kitab sucinya saat ini. Walaupun memang sebagai Muslim kita akan merasa rancu, karena jika pada mulanya ayat itu berasal dari Tuhan atau diilhami dari Tuhan setidaknya, maka bagaimana bisa manusia merasa ayat itu tidak layak dan lalu berinisiatif untuk mengubahnya? Bagaimana bisa manusia merasa lebih mengerti dari Tuhan sendiri, kan gitu? Itu seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan tidak mampu memberikan redaksi yang sesuai untuk manusia agar tidak menimbulkan bias. Atau berimplikasi bahwa Tuhan tidak maha tahu karena tidak tahu jika redaksi dan diksi yang digunakan itu dapat menghinakan dirinya dan umatnya kemudian harus mengoreksinya, kan gitu. Nah, sebagai Muslim, kalau kita lihat menurut kacamata Islam, menurut perspektif Al-Quran, maka tentu praktik ini yang seperti ini terlarang ya, dinamakan sebagai tahrif. Dan itu yang dikritisi oleh Al-Quran terkait fenomena pengubahan kitab suci oleh kalangan ahli kitab, yang mana bahkan mereka mengklaim jika itu berasal dari Tuhan, yang mana pengubahan itu berasal dari Tuhan. Nah, dengan menanggapi klaim Al-Quran bahwa ahli kitab telah melakukan tahrif pada kitab-kitab sebelumnya, maka bukti historis ini menawarkan perspektif yang jelas. Prinsipnya, Al-Quran hanya mengkritik fenomena perubahan itu sendiri tanpa memberikan spesifikasi mengenai motif maupun signifikansinya. Dan dengan demikian, setiap modifikasi teks yang dapat diverifikasi secara faktual, terlepas dari apakah niatnya itu luhur atau tidak, secara inheren dapat dianggap sebagai manifestasi dari tahrif yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam kerangka ini, teman-teman, pelaku, motif maupun esensi dari perubahan tersebut itu menjadi tidak relevan. Karena yang menjadi sorotan utamanya itu adalah fakta bahwa teks tersebut sudah mengalami perubahan gitu ya. Ya, sederhananya teman-teman, mau apakah pengubahan itu dilakukan secara sengaja atau tidak, niat baik atau tidak, apapun itu motifnya, secara faktual, sekali lagi ya, atas dasar motif apapun, secara faktual pengubahan itu memang ada. Dan itu sejalan dalam Al-Quran terkait tahrif sebagai fenomena di masa silam gitu ya. Jadi dengan kata lain, manakah bukti klaim Al-Quran jika Bible itu telah mengalami pengubahan, maka fenomena Tikkun Soferim ini menjadi salah satu tawaran yang sangat menarik untuk dijadikan jawaban dari pertanyaan tersebut gitu ya. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ingin baca lebih lanjut mengenai pembahasan topik ini, silahkan download ebook premium ini. Linknya ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini, atau pada kartu yang ada di sebelah kiri teman-teman. Karena semua yang kita bahas ini baru kulitnya, dan lengkapnya ada di ebooknya yang dapat teman-teman download gitu ya. Nah, share video ini jika sekiranya perlu banyak orang yang tahu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.